Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan atau mengkaji tentang dua ayat di dalam surat Al-Anfal, yaitu ayat ke-7 dan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ya'idukumullah ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun." Yang artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua perkara akan kalian dapatkan. Yang dimaksud dengan salah satu dari dua perkara di sini adalah harta yang mereka bisa rampas dari kafilah dagang Quraisy atau perang. Ya. Jadi dua hal tersebut adalah salah satu dari dua perkara yang dijanjikan akan didapatkan oleh kaum mukminin di dalam ayat ini adalah harta dari kafilah dagang kaum musyrikin dari kabilah Quraisy dan perang. Ya, salah satu dari dua ini. Di perangnya mereka akan menang, ya, atau mereka akan mendapatkan kafilah dagang. Taib. Kalian menginginkan yang bukan kekuatan senjata yang kalian dapatkan. Yakni kaum mukminin ketika itu menginginkan mereka merampas harta dari kafilah dagang itu saja tanpa mengadakan peperangan. Ya, kalaupun melawan maka melawan kafilah dagang saja, bukan melawan musuh yang telah bersiap dengan senjatanya yang lengkap. Mereka menginginkan demikian ya karena memang mereka tidak siap untuk perang dari Madinah. Mereka juga membawa senjata ya seadanya. Sehingga mereka tidak ingin ada peperangan antara mereka dengan kaum musyrikin. Dan Allah ingin memenangkan yang benar, yaitu Islam, karena kalimat-kalimatnya yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan bahwa Dia mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dimenangkan agamanya. Dimenangkan agamanya atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Ya, di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, dan Allah ingin
memenangkan yang benar yaitu Islam karena kalimat-kalimatnya yang telah ditetapkan dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diinginkan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya tidak ada peperangan. Yang ada hanya perampasan ya harta yang dibawa oleh kafilah dagang kaum musyrikin ketika itu. Taib. Ayat selanjutnya Allah katakan yang artinya agar Allah memperkuat yang hak. Liyuhiqqal haqqa. Agar Allah Subhanahu wa taala dengan ini memperkuat yang hak. Yang hak adalah agama Islam, ya. Allah ingin memperkuat agama Islam dan memperkuat para pemeluknya dan menghilangkan yang batil. Yang batil di sini adalah kesyirikan, ya. Allah ingin menghilangkan yang batil, menghilangkan kesyirikan dan pelaku kesyirikan itu. Walau karihal mujrimun. Walaupun orang-orang yang banyak berbuat dosa itu tidak menyukainya. Ya ayat ini, ya dua ayat ini masih berkaitan dengan kisah ya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menghadang rombongan kafilah dagang kaum musyrikin dan mengambil harta mereka. Di tengah-tengah perjalanan terjadi perubahan rencana. Yang tadinya asalnya hanya merampas harta yang dibawa oleh kafilah dagang kaum Quraisy ya menjadi rencana peperangan. Sehingga ada beberapa dari kaum muslimin ya yang tidak senang dengan rencana tersebut karena memang mereka tidak siap untuk perang. Mereka mengetahui keadaan mereka keadaan yang lemah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada mereka bahwa mereka ya apapun keadaannya mereka akan mendapatkan salah satu dari dua perkara. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan kedua-duanya. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala di awal Allah akan memberikan salah satu dari dua perkara. Ya, menang dalam peperangan melawan kaum musyrikin atau mendapatkan harta dari kafilah dagang kaum musyrikin tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mengingkari janjinya bahkan memberikan yang lebih dari apa yang dijanjikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua-duanya. Kaum muslimin akhirnya menang di perang Badar itu dan kaum muslimin akhirnya mendapatkan ya harta dari kafilah dagang itu, ya. Tapi yang didapatkan dari kafilah dagang hanyalah sedikit, ya. Banyak dari kafilah dagang tersebut akhirnya dibawa kembali oleh kaum musyrikin, ya. Sebagian dari kafilah dagang didapatkan oleh kaum muslimin, tapi ya kebanyakan dari kafilah dagang tersebut akhirnya dibawa oleh kaum musyrikin ke Mekah dan akhirnya sisa dari kafilah dagang itu digunakan oleh mereka untuk persiapan perang Uhud sebagai balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar ini. Taib. Di dalam ayat ini ya ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Di antaranya yang pertama adalah ayat ini menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang patuh tunduk kepadanya. Lihatlah di dalam ayat ini Allah tidak membiarkan Nabi dan para sahabatnya berjalan sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji kebaikan kepada mereka agar mereka semangat dan mantap dalam melangkah. Ya, kalau kita lihat wa idz ya'idukumullah ihdat ta'ifatain. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala
memberikan janji kepada kalian bahwa kalian akan mendapatkan salah satu dari dua perkara. Menang dalam peperangan atau kalian akan mendapatkan harta rampasan dari kafilah dagang kaum musyrikin. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan janji, dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Yang diberikan janji ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan mereka adalah orang-orang yang taat, mereka orang-orang yang tunduk, mereka orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan mereka. Allah memperhatikan mereka. Allah sangat menyayangi mereka sehingga membimbing terus ya agar mereka benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Kita juga demikian. Apabila kita benar-benar taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan taufik kepada kita agar kita benar-benar bisa berjalan di atas jalannya, di atas agamanya yang hak. Ya. Makanya jadilah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang selalu mengedepankan kehendak Allah Subhanahu wa taala daripada kehendak yang lainnya. Daripada kehendak orang lain, daripada kehendak hawa nafsu kita. Jangan sampai kita mendahulukan hawa nafsu kita daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau keadaannya demikian, kita mendahulukan hawa nafsu kita, maka Allah akan murka kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, maka akan banyak bahaya, akan banyak kerugian, akan banyak mafsadah yang akan menimpa kita. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya dan tidak akan membiarkan mereka. Allah akan terus memberikan taufiknya kepada hambanya. Allah akan terus memperhatikan hamba-hambanya yang beriman. Taib. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah apa yang Allah janjikan pasti akan Dia wujudkan. Walaupun tidak sesuai dengan perhitungan akal manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, wa idz ya'idukumullah ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua perkara. Ya, salah satu dari dua perkara. Menang dalam peperangan, ini janji yang pertama. Janji yang kedua, mendapatkan harta dari kafilah dagang kaum musyrikin. Allah menjanjikan salah satu dari keduanya. Ketika itu kaum muslimin menginginkan mendapatkan harta dari kafilah dagang kaum musyrikin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka menang dalam peperangan. Salah satu dari keduanya. Dan akhirnya Allah memberikan kepada mereka yang kedua. Yaitu mereka bisa menang dalam peperangan dan mengambil sebagian dari kafilah dagang itu. Tapi ya sebagian kecilnya. Taib. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka menang dalam peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa untuk mewujudkan janjinya. Walaupun dalam perhitungan manusia ya itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal ketika itu ya tentara atau pasukan yang jumlahnya hanya 300-an bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya sampai 1000. 3 kali lipatnya. Tidak masuk akal. Pasukan yang membawa persenjataan hanya sedikit
bisa menang, mengalahkan pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Tidak masuk akal. Pasukan yang tidak dikoordinasi dengan baik bisa mengalahkan pasukan yang mereka sudah terlatih untuk perang. Tidak masuk akal, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu membalikkan keadaan dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kalau misalnya ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ragu terhadap janji tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang di dalam akal kita tidak masuk akal, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mewujudkannya. Seperti misalnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia. Dan Allah pasti akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Seringkali demikian. Seringkali orang yang bertakwa, keadaan rizkinya malah sempit. Secara perhitungan manusia demikian. Karena orang-orang yang lain melakukan yang haram. Sedangkan dia harus melakukan yang halal saja. Orang-orang yang lain bebas untuk mendapatkan rizki, mendapatkan harta walaupun dari jalan yang diharamkan. Mereka melakukan apapun. Sedangkan orang yang bertakwa hanya mencari jalan-jalan yang dihalalkan saja. Secara perhitungan manusia, orang yang bertakwa tersebut harusnya mendapatkan rezeki lebih sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebaliknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada orang yang bertakwa tersebut dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah mampu untuk mewujudkan janjinya itu. Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan nabinya mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara logika manusia ya tidak masuk akal. Kalau kita punya uang 1.000, kita sedekahkan ya 1.000 tersebut, maka hilang uang 1.000 tersebut ya lepas dari tangan kita. Harta kita menjadi berkurang. Tapi Rasulullah katakan, "Mana qasad sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Maka kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa benar-benar sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Ya, karena Allah mampu untuk menggantinya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Taib. Pelajaran yang ketiga. Dari ayat ini kita tahu bahwa tabiat manusia memang suka harta. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian menginginkan bahwa yang selain peperangan itu yang akan kalian dapatkan. Selain peperangan di sini apa? Harta yang dibawa oleh kafilah dagang kaum musyrikin. Kalian menginginkan mendapatkan harta itu. Karena memang tabiat manusia suka harta. Ini tabiat manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dihias-hiasi, ditampakkan indah kepada manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat dunia. Ini tabiat manusia dan ini tidak tercela. Ya, ini tidak tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hubbiba ilayya an-nisa wat-tib. Dijadikan menarik untukku dua hal, yaitu wanita dan yang kedua adalah parfum. Dan ini dunia. Ini tidak tercela. Cinta kepada dunia menjadi tercela ketika mengalahkan cinta kepada Allah. Ketika mengalahkan cinta kepada Rasulnya. Kalau misalnya Allah memerintahkan sesuatu,
memerintahkan suatu kewajiban, kemudian manusia meninggalkan kewajiban tersebut karena kecintaan dia kepada dunia, ketika itulah kecintaan kepada dunia menjadi tercela. Maka ya jangan sampai kecintaan kita kepada dunia ini berlebihan. Kita harus mengontrolnya dengan baik, ya. Sehingga kecintaan kepada dunia tersebut benar-benar bisa tidak menjerumuskan kita kepada keburukan. Baik, pelajaran yang berikutnya adalah yang keempat, ya. Dari ayat ini kita tahu bahwa tabiat manusia itu takut mati. Tabiat manusia itu takut mati. Makanya di dalam ayat tersebut, sebagian sahabat Rasulullah SAW mereka tidak menginginkan adanya peperangan. Karena mereka melihat keadaan mereka lemah, senjata mereka sedikit, akan melawan pasukan yang kuat, pasukan yang banyak. Mereka takut kalau misalnya mereka kalah dan akhirnya mati. Dan ini juga seperti yang tadi. Tabiat ini bukanlah tabiat yang buruk. Semua orang ya secara tabiatnya itu takut mati. Karena Allah memberikan tabiat itu. Tapi menjadi tercela ketika berlebihan. Menjadi tercela ketika dengan takut mati tersebut dia meninggalkan yang wajib. Ya. Ini menjadi tercela ketika keadaannya demikian. Makanya tabiat kematian, tabiat takut mati ini jangan sampai berlebihan dalam hati kita. Tapi kontrollah agar tetap berada di bawah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ketakutan kita akan neraka Allah Subhanahu wa taala, akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar tabiat takut mati ini tidak tercela. Kita harus tahu bahwa Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan tabiat atau fitrah manusia. Dan termasuk di antara fitrah manusia takut mati. Takut mati tidak ada masalah pada dasarnya. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai dengan takut mati tersebut akhirnya kita membunuh manusia yang lain yang tidak bersalah. Jangan sampai karena takut mati tersebut akhirnya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal bukan dalam keadaan darurat. Maka ya aturlah, kontrollah takut mati ini. Kemudian yang kelima, tabiat manusia, ya dari ayat itu kita tahu bahwa tabiat manusia itu takut, tidak suka dengan sesuatu yang berat. Manusia ya secara tabiat tidak menyukai sesuatu yang berat. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian ingin ya yang selain peperangan yang akan sampai kepada kalian, yang akan kalian dapatkan, yaitu harta. Karena peperangan itu berat. Karena peperangan itu berat, ya. Ini juga demikian ya, seperti yang tadi. Tidak masalah sebenarnya orang ya benci dengan sesuatu yang berat. Tapi jangan sampai karenanya kita meninggalkan kewajiban. Kalau ada kewajiban, walaupun berat, maka kita harus melakukannya. Kita harus mengalahkan tabiat itu. Dan kita harus tahu ya, semakin berat suatu amalan yang sesuai dengan syariat, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya ada suatu amalan ya yang terasa berat, maka lihatlah di baliknya dari pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengalahkan tabiat benci kepada sesuatu yang berat. Ya, agar kita bisa semangat untuk melakukan sesuatu yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat suatu amalan yang sesuai dengan syariat, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keenam yang bisa kita dapatkan, bisa kita ambil dari ayat ini
adalah bahwa agama Allah pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam pasti akan menang kapanpun waktunya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Walaupun orang-orang kafir benci kepada kita, benci kepada agama Islam akan terus jaya. Dan ini termasuk di antara keistimewaan dari agama Islam. Agama Islam ini tidak akan mati dari bumi ini. Ya, tidak akan hilang. Akan terus ada. Bahkan di zamannya Dajjal, ya, nanti ada kaum muslimin. Ya. Nanti di zamannya ya Imam Mahdi yang sangat rusak, ya. Keadaan dunia ketika itu sangat rusak, masih ada kaum muslimin. Kemudian turunlah Nabi Isa, ada kaum muslimin. Setelah Nabi Isa meninggal, ya, setelah turunnya, maka nantinya agama tersebut akan tetap ada terus. Memang berkurang, ya, pemeluknya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang menjemput semua nyawa kaum mukminin. Ya. Kalau tidak ada angin ini, maka agama Islam akan terus ada. Karena Allah menghendakinya demikian. Ya, makanya sebagai kaum muslimin, maka banggalah dengan agama Islam. Teguhlah dalam agama Islam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguatkan agama Islam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketujuh, ya, adalah apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang akan Allah wujudkan. Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini menghendaki kaum muslimin yang menang. Walaupun jumlahnya sedikit, peralatannya sangat sederhana. Mereka bisa memenangkan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak dan kekuatan mereka jauh lebih kuat. Pelajaran yang ke-8, ya, Allah ingin agar hukum sebab akibat tetap berjalan di muka bumi ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengalahkan kaum musyrikin dengan kata-kata kun. Hilang semuanya kaum musyrikin. Tapi Allah tidak menginginkan hal tersebut. Allah menghendaki adanya sebab akibat. Jadi kaum musyrikin kalah itu karena kaum muslimin semangat untuk perang. Karena kaum muslimin menyerang mereka. Karena kaum muslimin mau berjihad. Ada sebab itu. Sebab akibat harus tetap berjalan di muka bumi ini. Allah menghendaki hal itu terjadi. Allah menghendaki hal itu. Maka itulah yang terjadi. Padahal sebenarnya Allah mampu untuk mengatakan kun dan kaum musyrikin kalah. Atau bahkan kun kaum musyrikin hilang sama sekali. Tapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Allah menghendaki adanya sebab akibat di muka bumi ini. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil dari ayat ini yang ke-9 adalah bolehnya kita menyebut kafir untuk orang-orang yang di luar Islam. Bolehnya kita menyebut kafir untuk orang-orang yang di luar Islam. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Di dalam ayat yang sebelumnya, wa tawadduna anna ghaira dhatis syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Disebut di situ kata-kata kafir. Ya, kita ya boleh menyebut orang yang di luar Islam dengan kata-kata kafir. Secara mutlak demikian. Adapun untuk panggilan, ya, maka harus dibedakan. Memanggil orang lain, ya kafir, wahai orang kafir. Ini untuk memanggil, ya, ini berbeda. Kalau untuk memanggil, maka lihat keadaan. Apakah keadaannya keadaan perang, keadaan tidak damai, ataukah keadaan damai? Kalau keadaan damai, ya, tidak baik kita memanggil orang di luar Islam dengan kata-kata ya kafir. Keadaan damai harusnya kita menampakkan akhlak kita. Kita berdakwah dengan akhlak kita agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam Islam.
Tapi kalau keadaannya perang, keadaan tidak damai, maka katakan ya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya. Karena keadaan memang tidak damai atau keadaan perang, ya lebih dari itu. Silahkan mengucapkan kata-kata itu untuk memanggil mereka, ya. Tapi kalau keadaan damai, maka untuk memanggil orang-orang di luar Islam, ya panggilah dengan panggilan yang baik, ya, untuk menampakkan akhlak kita. Tapi untuk menyebut ya keadaan mereka tidak ada masalah. Orang kafir ini seperti ini, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.